Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Lita CPNS dan Navigator Guru. Mohon maaf teman-teman, baru bisa update di part selanjutnya. Kemarin sempat drop teman-teman saya kesehatannya, jadi saya belum bisa tag video teman-teman. Dan beberapa juga kelas yang saya handle adalah beberapa kelas UP dan teman-teman itu harus saya isi juga. Jadi mohon maaf baru bisa lanjut di part 9 ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, belajarnya tetap semangat karena teman-teman akan menjemput kelulusan PPG 2023. Amin. Teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 1 ya teman-teman ya. Di sini teman-teman ada soal, kita akan belajar tentang IPA. Campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan. Nih, kata kuncinya satu sama lainnya disebut dengan apa? Apakah larutan, campuran homogen, senyawa, campuran heterogen, atau air? Jadi kita akan fokus di campuran homogen dan campuran heterogen ya. Ini teman-teman, campuran homogen itu apa? Campuran dua atau lebih zat tunggal di mana semua partikelnya menyebar merata sehingga membentuk satu fasa. Contohnya air ditambah dengan gula atau air ditambah dengan gula, seperti itu. Kemudian campuran heterogen, campuran dua atau lebih zat tunggal di mana partikelnya tidak merata. Contohnya air plus minyak, es campur, air plus pasir, air plus kopi. Jadi ada air, kopinya masih tetap ada di situ, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini yang tepat adalah jawabannya yang D, yaitu campuran heterogen. Kenapa bisa heterogen? Di sini teman-teman, yang partikel-partikel maksudnya masih dapat dibedakan. Jadi ada clue-nya, yang dapat dibedakan dia adalah heterogen. Yang tidak dapat dibedakan dia adalah homogen. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada soal-soal seperti ini, teman-teman tinggal cari aja materi tentang heterogen dan tentang homogen. Jadi kalau misalkan teman-teman udah tahu cirinya, maka soal-soal yang beda pun akan teman-teman bisa selesaikan. Karena soal ini bisa berbeda teman-teman di pas tes, tapi materinya akan sama tetap seperti ini. Jadi kita akan fokus, kalau misalkan soalnya nggak paham, maka teman-teman cari aja materinya yang berkaitan dengan soal yang nggak paham itu. Soal nomor 2 teman-teman. Di sini teman-teman sudah pernah diajarkan ya, untuk yang ikut kelas yang batch 1 pun pernah saya ajarkan bagaimana cara untuk mengeliminasi soal-soal yang ada urutan seperti ini. Sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor yang mana. Jadi kita akan fokus di senyawa aja teman-teman. Apakah 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan coba teman-teman baca. Yang pertama itu terbentuk dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asal. Dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana, terbentuk dari dua zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. Komponen-komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali secara fisis, dapat direaksikan dengan air. Jadi yang termasuk ke dalam sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor yang mana. Kita lihat teman-teman materi senyawa. Apa yang disebut dengan senyawa? Merupakan zat yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Berikut ciri-ciri senyawa. Yang pertama adalah terbentuk dari dua ataupun lebih unsur yang disusun secara reaksi kimia biasa. Yang kedua adalah cirinya memiliki perbandingan komposisi yang tepat. Jadi 2 dan 3 itu adalah sifat-sifat senyawa yang ditunjukkan oleh nomor yang ada di atas itu teman-teman. Jadi nomor 2 dan 3 adalah yang pertama adalah dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. Dan ketiga adalah terbentuk dari dua zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. Jadi itu adalah sifat senyawanya. Oke, nanti teman-teman tinggal lihat aja materinya. Kalau misalnya ada yang didiskusikan, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Barangkali ada penjelasan saya yang salah, silahkan teman-teman bisa koreksi di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar, oke? Kita lihat di soal nomor 3 nih teman-teman. Segelas susu dibiarkan di atas meja, keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk dalam sifat mana? Apakah fisika karena berubah rasa dan bau? Apakah kimia karena berubah ukuran? Apa fisika karena berubah bau dan bentuk? Apakah kimia karena terbentuk zat baru yang rasanya masam? Atau kimia karena tidak ada perubahan rasa? Kalau misalkan kimia karena tidak ada perubahan rasa, jelas salah ya teman-teman ya. Karena kan di contoh soalnya aja ada bahasa menjadi masam. Ini kan rasanya menjadi masam kan teman-teman, atau basi kan. Kalau misalkan basi berarti adanya zat baru kan teman-teman, sehingga dia rasanya menjadi masam. Mana yang terbentuk zat baru nih? Nah ini masuknya adalah kimia. Karena kalau misalkan berubah ukuran kan nggak berubah ukuran teman-teman. Oke. Nah kita coba lihat pembahasannya. Perubahan kimia tidak bisa kembali ke bentuk semula atau terbentuk jenis zat baru. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang D. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum paham, silahkan lihat lagi materinya, atau teman-teman bisa ikut kelas pendampingan belajar dan seleksi akademik PPG bersama kami. Teman tinggal chat aja untuk ikut kelasnya di 0877 2331 7506, oke? Dan teman-teman yang sudah masuk list pendaftaran, teman-teman akan dikonfirmasi keseluruhan di tanggal 10 Juni ya teman-teman ya, jadi harap bersabar.
Kita lanjut di soal nomor 4 nih teman-teman. Ini juga sama dengan soal yang dieliminasi. Perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor mana nih teman-teman? Kan tadi sudah dijelaskan tuh. Perhatikan perubahan materi dalam kehidupan sehari. Es mencair, lilin menyala, yodium menyublim, besi berkarat, fermentasi karbohidrat. 1, 2, dan 4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4, atau 2, 4, 5 nih teman-teman. Kita lihat coba di pembahasannya. Perubahan kimia tadi sudah pernah teman-teman menghasilkan zat baru tidak bisa kembali ke bentuk asal. Jadi yang paling tepat adalah 2, 4, dan 5. Lilin menyala, akan kembali lagi ke lilin yang masih utuh kan teman-teman. Pasti kan dia akan meleleh seperti itu. Kemudian nomor 4 adalah besi berkarat, dan kelima adalah fermentasi karbohidrat. Oke, jadi yang paling tepat adalah perubahan kimianya 2, 4, dan 5. Seperti itu. Kalau es mencair kan nanti bisa lagi menjadi es batu lagi kan teman-teman, kalau misalkan dia dibekukan lagi. Lanjut teman-teman di soal nomor 5. Pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih komponen yang dipisahkan. Komponen dengan titik didih lebih rendah akan terpisah terlebih dahulu. Hal ini termasuk kepada prinsip yang mana? Apakah evaporasi, apakah penyulingan, apakah sentrifugasi, atau kromatografi, atau ekstraksi? Menurut teman yang mana nih nomor 5 ini prinsipnya? Coba teman-teman lihat lagi. Yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman ya, di penyulingan. Sentrifugasi itu apa? Metode untuk mempercepat proses pengendapan sebagai pemisah campuran. Contoh susu kedelai yang krimnya dipisah. Kromatografi adalah pemisahan molekul berdasarkan pola pergerakan fase gerak dan fase diam. Contohnya pemisahan warna pada tinta, uji coba pewarna pada makanan, menguji adanya doping pada atlet. Ekstraksi pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan komponen campuran dalam pelarut yang berbeda. Contohnya ekstraksi parfum untuk mendapatkan komponen dari bahan yang wangi. Tebu menjadi gula. Jadi yang terpenting itu adalah teman-teman lihat adalah materinya yang kalau misalnya teman-teman belum paham. Jadi jawabannya adalah yang B seperti itu teman-teman. Teman-teman semua, materi kemudian soal-soal teman-teman banyak sekali ditemui di internet. Kemudian ada juga pembahasannya. Saya pun sering mengulas soal-soal yang ada di internet, soal-soal yang berkeliaran di website. Jadi kita bahas bareng-bareng di video supaya teman-teman ada bayangan dan mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman untuk belajar pretest PPG. Jadi teman-teman jangan patah semangat walaupun soalnya susah, tapi kalau misalkan teman-teman mencoba terus, maka teman-teman akan mendapatkan kemudahan. Mudah-mudahan teman-teman tidak patah semangatnya, ketemu soal yang panjang, ketemu soal yang susah, maka teman-teman masih bisa semangat. Intinya adalah teman-teman bisa terus belajar. Kuncinya teman-teman saling belajar bersama teman-teman di sana, teman-teman di sekolah pun di rumahnya. Kalau misalkan teman-teman belajarnya bersama-sama, biasanya ada semangat berlebih. Makanya kenapa teman-teman harus pada frekuensi yang sama, yaitu teman-teman yang sedang atau akan mengikuti pretest PPG. Soal-soal UP juga teman-teman nggak apa-apa untuk ditaklukkan, karena soalnya pun ada berkaitan juga dengan pretest. Biasanya hanya perbedaan mungkin kisi-kisinya lebih tinggi daripada kelas pretest, karena kelas UP kan saya lihat ke dalam materinya lebih jauh lagi. Tapi nggak apa-apa sih, kita kan mencoba untuk melakukan semua upaya untuk belajar. Mau kelas UP, mau kelas pretest, teman-teman siap untuk melakukan soal-soalnya, menaklukkan. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu. Doakan kami mudah-mudahan bisa terus mengikuti mengupload part-part selanjutnya, karena beberapa kelas pretest akan segera dimulai di tanggal 12 Juni mulai pretest batch 2 kelas belajarnya, karena batch 1 sudah full, sudah selesai. Teman-teman nanti akan dikonfirmasi oleh admin kalau misalnya teman-teman sudah masuk kelasnya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa share ke link grup guru teman-teman yang lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya lulus. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.